solusi-solusi seperti ini yang dilakukan oleh kita dalam mengambil sikap untuk menyelesaikan persoalan ibadah. Kemudian mohon dengan wudhu dengan semprotan, padahal ada air, ngikuti jamaah Malaysia katanya, ya kan? Ini sama aja, kalau nyari mudahnya nggak boleh. Masih banyak air ini, masih kanan kiri masih banyak air, bisa kok langsung pakai semprotan ngambil yang paling enggak. Kalau yang sulit untuk melakukan baru ambil yang paling terakhir tadi, kayak ini menggunakan semprotan. Tapi kalau masih kanan masih banyak air, ya tetap ambil itu air itu. Jadi harus disampaikan jamaah kita itu tadi katanya ikut model orang Malaysia. Terus ini gelombang 1 jamaah berangkat ke Mekah, sholat jamak itu di Madinah, itu kira-kira tadi ya. Iya di Madinah sholat jamaknya, langsung dia sholat katakanlah maghrib dengan isya langsung dijamak. Dia jamaknya di sana di Madinahnya. Nah, bagaimana ini? Kalau kita lihat dari beberapa fikih ya, para ulama itu kalau belum keluar dari tempatnya jangan jamak dulu. Jamaknya nanti kalau sudah keluar tempat kita tinggalnya tadi, saya ke Madinah pondokan, di tengah jalan baru jamak. Itu saya terus terang aja dulu ya, saya kan mondok di pesantren, guru saya itu Kiai almarhum Maghfurullah di Mas Tuki di Ciwaringin. Beliau dengan santri yang termasuk saya waktu itu, terakhir saya karena mau terakhir diajak beliau untuk ziarah ke Wali Songo sama beliau. Beliau yang ngawal. Begitu mau sholat, beliau yang ngomong sendiri, sholatnya nanti jamak kalau sudah keluar Ciwaringin. Begitu beliaunya. Lah boleh kalau masih di dalam rumah sendiri, belum sabar kita gitu, kata beliau. Nah ini pertanyaan ini berarti kalau sudah keluar dari Madinah berarti sholat jamaknya di tengah jalan, di pertengahan jalan itu. Kan itu kan kita sama-sama tahu di perjalanan itu bisa perjalanan itu. Ini kalau dia gelombang 1 seperti itu. Karena apa? Kalau alasannya kita masih sudah lama di Madinah jadi mukim, ya itu artinya kan orang jamak di Madinahnya yang nggak boleh karena sudah jadi mukim. Tapi begitu mau keluar, ya kita nanti jamaknya itu di jalan. Karena kita sudah jadi mukim di sana, kemudian keluar dari Madinah, masih aman kita, pondokan kita sudah di situ itu. Kemudian mana? Mu'alaf tadi, Ustaz Ramna ya. Mu'alaf nih haji, belum sunat lagi. Ini laki bukan? Laki-laki. Habis kedua-duanya juga sunat. Jadi begini, kalau dia belum tahu apa-apa, nggak ngerti, belum pernah mendengar apapun, tapi baik-baik aja tentang dia sesuci kayak gitu, nggak masalah, dia nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau sudah diberi penjelasan harus bersih, ketika wudhu harus wudhu dan bersih, itu dicocorin air terus biar bersih itu, ya harus lakukan itu. Makanya paling gampang itu harus sunat supaya gampang bersihnya. Kalau nggak sunat ya susah buat bersihnya itu, walaupun bisa nggak bersihin itu. Makanya kemudian sunat. Nah kalau kayak begini, kalau nggak ngerti kemudian nggak balik ya nggak bisa. Setelah itu sholatnya dalamnya dan najisnya terus. Tapi kalau dia nggak ngerti apa-apa, belum ngerti sama sekali, udah dimaklumin itu kalau cara yang gitu. Nah itu mu'alaf itu. Kemudian sa'i tahallul di Marwah harus bayar dam. Mulainya dari mana kira-kira bisa ada? Mulai dari sofa. Tapi kok tahu? Akhirnya dia tahallulnya bukan di Marwahnya, tapi di sofa. Kalau tahallulnya sudah di Marwah sudah benar. Kalau di sofa. Jadi begini, itu hanya tahallulnya. Apa putaran terakhir tuh jatuhnya di sofa?
hitungannya salah atau hanya salah tahalulnya? Oh, ini hati-hati, hati-hati. Jangan main sembarangan kayak tadi pembimbing itu yang suruh pada bayar dam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan jamaah. Tahalul itu boleh di tempat itu, boleh di luar Masjidil Haram. Kita selesai tawaf sa'i kemudian mau gunting rambut, tidak harus di situ. Keluar sana di pondokan, masa di pondokan aja langsung. Jadi tidak dibatasi tempat tahalul di mana. Ini yang harus hati-hati nih. Kasihan jamaah disuruh pada bayar berapa? Ustaz tadi. Untuk siapa itu? La ilaha illallah. Tolong ini. Ntar tolongin kayak. Iya, itu ada Ustaz. Jadi jangan ada lagi seperti Ustaz. Jadi yang harus kita pahami di mana kita tahalul itu dulu. Tahalul apa harus di Marwah? Tidak. Tahalul itu di tempat itu memang boleh di Marwah dan boleh di luar di Masjidil Haram. Iya, Imam Syafi'i mengatakan tempat tahalul itu tidak harus tempat itu boleh di tempat di luar masjid itu. Dan ini kan kasihan kalau kayak gitu diponis kayak gitu. Pendapat mana itu kayak kira-kira begitu. Itu kemudian apa? Lanjutnya apa itu Ustaz? Tidak ada. Puasa dilakukan di tanah air apa yang maksudnya? Tadi kan milih. Oh. Oh, mutawibnya yang begini. Kita merasa apa sih penyedap buat kita sampai sesakit gitu. Padahal kalau 60 juta kan buat bawa pulang ke Jakarta. Masya Allah, iya. Itu aduh, itu pembimbing market nih. Itu Masya Allah, kasihan jamaah itu malah ditanya apa? Aduh, jangan lagi ketemu, kalau ketemu itu ditangkap aja. Laporin sama Masjidil Haram sana itu. Oke, kemudian yang kelompok satu selalu saya lainnya sampai di asrama haji tadi jamaah padahal sudah ditentukan oleh pihak kesehatan boleh berangkat karena mungkin dianggap kesehatannya tidak memenuhi syarat istiqomah begitu ini ya kan tapi apa namanya jamaahnya mau ngotot aja mau berangkat aja padahal ada ketentuan di situ ada ketua rombongan pada akhirnya berangkat apa enggak ibu berangkat iya jadi pertama ya ini kan ditentukan kebijakan tentang istiqomah itu kan oleh kesehatan. Makanya kita juga sebenarnya berharap saya pernah usul dulu kesehatan itu mau menentukan seperti itu harus berdampingan dengan tim ahli maksudnya di bidang agama apa majelis ulama apa kiai apa jangan dia sendiri ngecek begitu gak sih itu dulu saya pernah usul begitu karena khawatir kayak begini nih kayak begini nih jadi akhirnya dia itu kan nggak mau juga harus berangkat toh akhirnya diberangkatkan ternyata diberangkatkan berarti udah punya surat kan dari kesehatan apa gimana itu kan biasanya punya surat dari kesehatan itu iya tapi nyatanya bisa berangkat ini jadi panitia di embarkasi akhirnya memberangkatkan dia mengalahkan kesehatan itu iya terus gimana dua-duanya benar ya benar kalau saya biarin aja berangkat udah itu juga ternyata memberangkatkan panitia yang punya wewenang itu kan pemerintah juga atas nama pemerintah kesehatan atas nama pemerintah diadu itu ya karena zaman kita itu ya Bu ya bapak-bapak pertama yang bikin dia Masya Allah ya betul-betul harus hati-hati dia sekali seumur hidup kepengen lihat tanah haram pengen lihat Ka'bah pengen ziarah makam Rasul selama hidupnya hanya sekali kalinya pengen harus hati-hati menentukan ini jangan main ini kayaknya cuma sakitnya agak gatal-gatal udah ditulis tidak isi to'ah Masya Allah nggak begitu kalau yang jelas-jelas dia harus bawa kantong karena dia harus ganti darah apa namanya itu cuci darah punya penyakit penular itu yang jelas yang tertulis oleh Arab Saudi kan itu kemudian jantung yang sangat akut umpamanya
Kalau yang lain-lain masih harus kita betul-betul pertimbangkan hati-hati. Karena jamaah kita itu tak ada alasannya. Sekali-kalinya harus berangkat seumur hidup, kapan lagi kita bisa ke tanah haram, bisa ke makam Rasulullah, begitu dia itu. Terus yang ketiga, rata-rata jamaah kita karena sudah ngaji sama kiai, dia itu lebih bagus meninggal di sana nggak masalah. Begitu di situ di jamaahnya. Saya bisa tanda tangan pernyataan saya meninggal di Arab Saudi nggak masalah karena suci. Saya rela. Nanti karena juga sudah ngaji, meninggal di tanah suci itu lebih utama daripada meninggal di sini. Kita ada hadis itu. Kata Nabi, man mata barang siapa meninggal fi asna'il hajj, tengah-tengah fi bainal haramain, dua tanah haram. Besok kata Nabi, bu'itha aminan. Kemudian dia akan bangun dari kuburannya pada saat itu, besok dia aman dan dapat syafaat dari saya. Itu banyak hadisnya tentang kaitan itu. Sehingga jamaah kita itu banyak yang sudah baca-baca itu mungkin dari para kiai ya, keutamaan tentang ya walaupun meninggal itu sudah ditentukan, tapi kan itu artinya ada keinginan-keinginan dalam kaitannya dia melakukan haji, terserah seandainya saya meninggal sana nggak masalah, saya rela begitu. Jadi ini yang harus hati-hati dalam penentuan istitoah badannya. Istitoah badannya harus hati-hati. Kebetulan diserahkan kepada pihak kesehatan penentuan ini. Jadi kesehatan pun harus betul-betul memahami ini. Agama juga, makanya dulu saya pernah usul didampingi oleh ahli agama menentukan ini. Jadi itu ya Bu siapa? Bu Ain ya? Belum ya? Bu Sadam mana? Oh udah bukan yang terakhir Bu Ain. Iya, dari Jawa Timur. Iya itu dari Jawa Timur. Oke, selesai itu tidak ada lagi kan? Apa ada lagi? Oh masih ada. Ya dua lagi. Ya silakan buat lagi. Tiga ini tiga supaya ganti. Ya, saya persilakan karena saya dibatasi sama panitia. Tiga aja. Jam itu mau ada masuk materi terkait dengan soal-soal yang akan kita diskusikan secara kelompok. Namun tidak mengurangi kualitas pertanyaan Bapak Ibu sekalian supaya bisa diakomodir dalam angkatan, maksud saya begitu. Tetap dalam angkatan itu akomodir. Kita beri kesempatan 2 orang aja lagi. Ya, yang depan Pak, bapak-bapak nih Pak, ya sebelah kanan kiri saya dan sebelah kanan saya. Saya nggak tahu perwakilan dari mana. Tolong sebut aja namanya. Baik, saya dari tadi mau bertanya sebenarnya, tapi sempit. Armadis Bu, Ya. dari PAU Riau. Ini pengalaman kami mungkin cepat-cepat saja. Tahun 2025 kemarin Pak Kiai, itu di Mina ya, kasusnya di Mina ini. Mina ini jumlah maktabnya penduduknya hampir 3.000 lebih, 4.000 orang. Jumlah WC 60. Dari 4.000 orang, WC 60, tempat berwuduk mungkin lebih kurang 20. Dengan sempitnya, kami maktab 61 Pak Kiai. Jadi yang kami tanyakan tentang jamak kasar di Mina, jamak kasar di Mina. Ada yang berpendapat kasar di waktunya, ada yang jamak kasar. Dan kasusnya gini Pak, kasusnya begini kasusnya. Dialek. Oh, ada apa? Apa maksudnya? Maksudnya apa dia? Lanjut Pak. Oh gitu ya. Karena mengingat yang waktu yang penduduk yang banyak gitu, tempat berwudu itu sangat minim, sangat sedikit sekali. Jadi kalau dibuatnya salatnya salat yang kosar maksudnya ya, pada waktunya itu, jadi agak susah untuk berwudu. Kalau kami kadang-kadang untuk berwudu saja kami menyatakan mohon izin, saya minta duluan, saya jamin saya buang air kecil saja tidak sampai 1 menit. Berarti 1 menit itu 60 detik ya, nah, gitu. Saya jamin gitu.
Bahkan ada yang pingsan karena antriannya ibu-ibu, lalu ibu susah gitu, susah untuk cepat seperti laki-laki. Ini mungkin baiknya seperti apa sholatnya gitu, sholat 5 waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang tanazul, yang tinggalnya di sisa, itu ada berpendapat boleh untuk melontar pada malam harinya ke Minanya, ke Jemaah ini maksudnya nih, sesudah maghrib. Ada yang berpendapat sebelum maghrib harus sudah sampai di Mina untuk melontar kembali di Jemaah. Mana yang lebih pas nih Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilahkan dari sayap kanan, bapak-bapak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya karena terbatas waktunya. Ada jadi Pak. Baik, satu dulu. Saya pernah melakukan penelitian tentang tampilan ritual keagamaan transgender muslim dengan lokus kelompok waria muslim tertentu di kota tertentu. Kemudian saya temukan bahwa dalam ADART mereka punya komitmen ketika melakukan ritual keagamaan, mereka kembali tampil sebagai seorang laki-laki. Tapi temuan berikutnya saya menemukan bahwa upaya mereka untuk kembali sebagai laki-laki tampilannya itu tidak seragam. Dari 60 anggota itu hanya satu yang tampil utuh, kita kategorikan tampil utuh sebagai laki-laki. Yang kedua tampil bergantian, kadang dalam tampilan perempuan, kadang tampilan laki-laki. Yang ketiga, tampilan setengah utuh. Akhirnya saya temukan, saya istilahkan setengah utuh, karena dibilang laki-laki enggak, dibilang perempuan ya memang masih kelihatan, misalnya apalagi sudah berubah, ada bagian fisik yang berubah tampilan. Jadi saya katakan setengah utuh. Dan tapi di sisi lain saya menemukan misalnya terkait dengan ibadah haji, animo mereka untuk ibadah haji umroh itu tinggi sekali, tinggi, dan mereka haji. Banyak persoalan yang mereka dapatkan ketika ini untuk muhonnas, kalau istilahnya dipikirkan. Kalau kemarin ditanyakan tentang hunsa, ini kan kasusnya muhonnas yang secara fikih mereka jenis kelaminnya ya tidak ada persoalan, sehingga jenis kelaminnya adalah kelamin asal mereka. Tapi karena faktor psikis, jadi mereka ada kesulitan, apalagi kemudian terjadi perubahan-perubahan fisik. Bahkan saya temukan di antara mereka yang berangkat haji, kemudian karena dianggap misalnya dari status yang diakui negara kan masih laki-laki, mereka berangkat dicampur dengan laki-laki tanpa sepengetahuan petugas. Ternyata dia itu berangkat sama pasangannya, dan mohon maaf ketika setelah tahallul mengakui sendiri berhubungan. Di Mekah berhubungan, kemudian di Madinah juga berhubungan. Jadi ini ada juga benturan, misalnya ada bahkan kemudian negara yang misalnya mohon maaf kasusnya Dorce dan sebagainya, kan negara mengakui perubahan jenis kelaminnya. Secara administratif di Saudi mungkin ya sudah ini memang perempuan, tapi dari fikih kan ini laki-laki kan gitu. Jadi ada persoalan yang mohon penjelasannya Pak Kiai. Maksud. Ya, dua pertanyaan langsung Pak Kiai. Terima kasih. Yang pertama tadi dari Riau,
mana menceritakan pengalamannya tentang di Mina ya, maktab dengan fasilitas MCK yang sangat kurang. Dia di kemahnya kurang lebih 6.000 orang, MCK-nya sangat kurang. Kemudian bagaimana untuk menghindari itu, karena harus melakukan sholat yang antriannya panjang wudhu, sementara kurang. Betul ini jelaskan. Berarti intinya begini, berarti kita melakukan sholat di Mina itu bagaimana? Tetap sempurna yang 4 rakaat kalau zuhur, asar, maghrib, 3 rakaat, atau bisa dijamak, bisa dikosor. Nah, itu di PPTS sebenarnya ada di PPT saya itu. Bagaimana kita melakukan sholat di Mina? Di Arafah jelas lah, di Mina sekarang. Jadi pertama, sholat di Mina itu para ulama berbeda pendapat. Kita nanti bisa baca di kitab Muqarratul Madzhab yang 4 madzhab itu. Bisa baca di situ. Yang pertama, menurut jumhur ulama itu sunnah sholat selama di Mina itu sunnahnya di jamak dan qashar. Jamak dan qashar langsung. Jamak tapi qashar. Berarti zuhur dengan asar, sholat zuhur 2 rakaat, nanti baru setelah salam naik lagi asarnya langsung di jamak qashar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jumhur ulama ini berarti arja, ya sunnah, tapi sunnah tidak harus. Yang kedua, mazhab Hanafi menyatakan wajib dijamak dan qashar. Mazhab Hanafi wajib dijamak dan qashar. Beda kebalikan dari jumhur ulama. Berarti kalau jumhur ulama kan paling tidak 2 mazhab ya, Syafi'i dengan Maliki kata begitu. Kalau jumhur ya. Sementara kemudian mazhab Hambali menyatakan boleh jawaz, ya, boleh dijamak qashar dan boleh tidak dijamak. Boleh dijamak qashar dan boleh tidak. Jelas berarti apa ya? Jadi itu yang harus disampaikan kepada jamaah, bahwa sholat di Mina itu ternyata antara mazhab itu 4 mazhab berbeda. Mazhab Syafi'i sunnah jamak qashar, udah jamak qashar aja. Kemudian tadi yang kedua, mazhab Hanafi menyatakan wajib jamak dan qashar wajib. Baru yang ketiga itu mazhab Hambali mengatakan boleh dijamak, boleh tidak. Jadi memang ini penting, ini memang betul, ini penting kondisi seperti itu. Mau sholat seperti apa? Malah kalau kebetulan ketemu hari Jumat di Mina, nggak usah sholat Jumat, tidak diwajibkan sholat Jumat. Yang wajib adalah penduduk sana. Itu, tapi saya pernah petugas sama saya waktu itu di Mina, kita lagi melayani jamaah sana kemari, teman-teman saya mau pada Jumatan. Saya cekat aja, mau kemana nih pada Jumatan Pak? Gak usah Jumatan. Pertama kalian melayani jamaah. Yang kedua juga memang di Mina itu kalau bukan penduduk tidak diwajibkan Jumat. Udah, ya memang kita sebenarnya kurang baca aja sebenarnya, kurang baca. Itu sebabnya seperti itu. Itu ya Pak ya, yang dari dia ya Pak ya. Kemudian yang pertanyaan keduanya, tanazul boleh lontar sudah maghrib apa sebelum maghrib? Itu berangkatnya ditanyakan. Apa kita sebelum maghrib baru sudah di Mina? Apa boleh setelah maghrib? Jadi begini, jumhur mazhab Syafi'i yang sering kita kenal ya, itu mengatakan sebelum maghrib sampai di Mina. Mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain nggak masalah. Yang penting kalau jumhur ulama di Mina itu muqdhamul lail, ini pedomannya. Yang penting mabit di Mina itu muqdhamul lail, malamnya lebih banyak di sana. Malam sana berapa jam sih? Kita itu mulai jam 7 mulai kan start itu berarti 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10 jam kira-kira malam di sana. Kalau kita berada di Mina separuhnya berarti 5 jam. Lebih seperempat udah itu
memenuhi yang mau pedoman jumhur ulama di situ. Itu namanya mu'dhumul lail. Mazhab Syafi'i malah mengatakan mabit dimana itu sa'atan, asal itu pada saat itu sebelum terbit fajar sudah ada di situ. Ibnu Najm malah mengatakan nggak ada ketentuan mau lama mau sebentar mabit di Mina. Tapi kapan kita sampai di Mina itu tadi mazhab Syafi'i yang mengatakan sebelum maghrib sudah sampai. Yang lain enggak. Berarti kalau mau udah yang penting kita lamanya malam ada di Mina, ba'da isya pun datang nggak masalah. Yang penting kita lamanya di Mina dihitung lebih dari sekian jam. Tadi yang saya hitung itu. Tidak harus maghrib sudah ada di Mina. Lihat aja itu jamaah-jamaah Turki, kemudian dari Iran, kemudian dari mana yang saya lihat itu paling banyak Turki itu datangnya udah sholat isya baru datang. Terus dari mana lagi itu baru itu. Jadi ini untuk orang-orang, apalagi orang yang tadi tanazul sudah langsung ke hotel, di hotel mau diberangkatkan ke sana namanya jalan kaki apa karena dekat itu. Jadi nggak usah kita mewajibkan dia qoblal maghrib, ba'da maghrib pun tidak masalah. Yang penting pedomannya di maghrib di sana itu mu'dhumul lail. Itu mu'dhumul lail menjadi pedoman jumhur ulama yang mabit di sana. Berarti kalau sudah mu'dhumul lail kita tidak akan melihat kapan datangnya, sebelum atau sesudahnya. Itu begitu. Oke, itu dari Rio Pak ya. Kemudian tadi yang kedua ya. Yang kedua saya pikir ini dari beliau tadi pengalamannya dengan penelitiannya ya, kaitan dengan mengamati jamaah yang model seperti itu kelihatannya kan kalau kita dengerin beliau tadi antara jamaah yang 60 orang kemudian berubah-ubah dan kemudian jadi sekian itu kan kelihatannya kelompok itu kelompok al-khunsa ya kalau di dalam fikih ya. Jadi apa namanya bahasa kita? Iya. Saya banyolin men. Iya. Jadi iya, kalau khunsa itu muskil dengan dua muskil ya. Kalau mukhanas itu kan bisa saja dia alatnya satu, alat kelaminnya. Iya, atau ini satu. Tapi kondisinya seperti ini. Kalau dari sisi hukum yang kayak begini, kemarin sudah saya singgung, itu hukumnya wanita. Dihukumi wanita. Kalau kita menemui jamaah kita seperti ini ya kita memberikan kepastian bagi dia itu solusi hukumnya dengan dihukumin perempuan. Karena karena dia itu kalau dibagi dengan yang model khunsa muskil itu kan lebih berat lagi kalau muskil itu yang harus kadang ketemu dia berubah laki, kadang berubah jadi perempuan. Tapi kalau yang nggak muskil, kalau khunsa itu persis cuman perilakunya kayak wanita aja. Nah ini kemungkinan mendekatinya ke sana hasil penelitian beliau itu, sehingga bagaimanapun orang-orang seperti ini, apalagi tadi katanya animo untuk melaksanakan ibadah hajinya tinggi sebenarnya itu, tapi harus diberi bimbingan bahwa cenderungan itu diberi hukumnya adalah hukum mengikuti wanita. Ya kan, apalagi kalau nanti dicampur kemudian sama orang lain yang beliau sampaikan tadi. Ini nanti munculnya lain lagi gitu takutnya seperti itu. Jadi penelitiannya di mana Pak? Ini. Surabaya itu ya. Ya ini memang harus serius yang kayak gini harus diberi pemahaman betul-betul karena dia juga animo untuk hajinya besar, demi untuk ibadah hajinya. Oke, barangkali itu tadi sudah masih satu lagi. Ini penting belum ada ditanya. Apa coba? Masalah kosong. Apa yang silakan. Terima kasih Pak G. Dari Sulawesi Tengah. Ya, silakan. Pertama, saya keluar sedikit dari materi sedikit ini Pak Kiai.
tentang kami peserta ini sudah 5 hari di sini, tapi teman-teman saya masih ada yang mengkasar sholatnya. Apakah masih berlaku itu atau dia pakai mazhab? Saya baca tidak ada itu, kecuali Ibnu Taimiyah barangkali kalau dia mau pakai. Jadi teman-teman saya habis sholat Jumat juga dia sambung lagi. Saya mau maaf teman-teman, karena ini ilmu harus kita tanya kepada Pak Kiai. Ya, termasuk saya ikut-ikut juga sudah, karena padatnya ini materi. Kemudian saya berada di lantai 16. Ya, jadi perjalanan agak jauh, saya kasar terus sampai di sholat. Iya, tapi saya sudah mulai gugup Pak Kiai, kan yang sampai saya ada salah. Iya, yang kedua, di daerah saya ada terapel itu Pak Kiai, namanya Biota itu menyiapkan dana untuk haji kredit. Jadi dia siapa saja yang mau mendaftar, dia talangi semua, nanti balik baru di kredit. Apakah boleh seperti itu? Ya, terakhir ini juga sementara saya penasaran, sementara tawaf, apakah memang tidak boleh menyentuh itu Ka'bah? Atau kita singgah sebentar? Saya waktu itu mendorong jamaah lansia di lantai 2, tapi karena saya kecapean, saya singgah dulu minum air Zam-Zam. Apakah salah atau tidak apa-apa atau batal? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Untuk beliau sendiri dan teman-teman nih yang di luar dari Jakarta nih, kok sampai hari ini masih di jamaah kosong? Boleh apa tidak? Pertama begini, ya, jadi mazhab Syafi'i mengatakan yang sudah kapan kita menjadi mukim? Menjadi mukim itu menurut mazhab Syafi'i sudah 4 hari di tempat yang kita tuju sekarang di sini, itu sudah menjadi mukim. Menurut mazhab Syafi'i sudah tidak boleh kosong jamaah sholat. Mazhab Syafi'i. Yang kedua, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan namanya kita safar di tempat yang dituju itu masih jadi musafir 21 hari. Iya, itu. Iya. Sebenarnya dia mau memastikan itu aja. Yang ketiga, ada pendapat lagi, tapi ini pendapat ini tidak populer. Selama musafir sampai kapanpun jamaah kosong terus. Yang ketiga, tapi ini lemah. Ya, Bapak masih masuk dalam kelompok yang kedua. Oke ya. Yang kedua tadi apa? Oh, kredit. Begini, itu kan namanya diutangin dulu. Haji diutangin dulu, tapi pulang nanti dibayar karena ada orang yang bisa ngutangin itu. Ya kan? Kalau memang diutangin dulu, kemudian ada ininya, apa namanya? Bukan ada apanya yang buat bisa kita menjadi keyakinan dia. Ada sertifikat tanah namanya gitu, ya, apa agunan apa namanya, ya. Kemudian dia diutangin berangkat, nggak masalah. Seperti saya pergi negeri namanya, saya mau haji, saya utang dulu di bank, itu saya taruh SK saya berangkat haji, nggak masalah. Yang dulu ada fatwa dari MUI umroh itu nggak boleh umroh dulu tuh, Pak MUI. Kalau udah dicabut atau belum saya lupa. Kalau itu boleh-boleh aja tadi Pak. Ya, jadi ada keyakinan betul mau dibayar nanti setelah pulang. Jangan sampai nanti pulang dia untuk bayar nggak ada. Ya itu belum istitoah. Ini istitoahnya tadi masih masuk mazhab Syafi'i, masih istitoah bil ghairi. Kan begitu masih ditolong orang. Mas Syafi'i gitu. Kemudian tadi tawaf menyentuh Ka'bah. Jadi di dalam kitab
Al-Bayan di Alam Madhab Syafi'i yang saya baca dalam kita, apalagi beberapa itu, kalau lagi tawaf dalam keadaan tawaf tidak boleh megang-megang syagarwan. Syagarwan itu pondasi Ka'bah. Kalau itu kan lebih tinggi lagi, ini pondasinya aja tinggi, namanya syagarwan. Ka'bahnya ya nggak boleh, pondasinya aja nggak boleh. Ya termasuk itu di Hijr Ismail. Nggak boleh karena itu termasuk bangunan Ka'bah. Hijr Ismail itu termasuk bangunan Ka'bah. Jadi ketika Aisyah bilang kepada Nabi, ya Rasul, saya kepingin sholat di dalam Ka'bah. Aisyah minta, tolong saya diizinkan. Kata Nabi, enggak, kamu sholat di sini di Hijr Ismail sama dengan kamu sholat di dalam Ka'bah. Begitu kata Nabi itu. Jadi memang harus hati-hati, jangan ikut-ikut orang sambil tawaf pegang-pegang. Lalu itu kalau lagi putaran 1 atau 2 nyium Hajar Aswad, kalau Hajar Aswad kan ditempelkan kan batu kan. Iya, begitu. Tapi pegang-pegang bukan sih nggak boleh. Kata dalam kitab itu la yuziu, tidak menjadikan tawafnya sah, nggak sah tawafnya. Jadi kalau saya putaran 1, 2, 3 beres, putaran 4 saya megang-megang, putaran 4 itu nggak bisa, nggak biasa, begitu. Gitu ya Pak ya. Oke, itu aja kan udah selesai. Udah. Jadi yang sholat jamaah tenang. Jamaah kosong tidak tenang jadi. Oh. Apa? Jumatan di sini ditanya lagi. Mazhab Syafi'i nggak boleh lagi. Akhirnya ini bapak-bapak pada pindah mazhab ini. Iya. Jadi mazhabnya pakai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu setiap kelompok boleh saja mendirikan Jumat. Iya, kita ini berarti pada pindah mazhabnya tadi. Iya, karena mau ke masjid susah juga, jalan jauh ini juga. Sementara mazhab Hanafi boleh, ternyata bapak-bapak ikut mazhab Hanafi juga. Saya ikut bapak-bapak tadi, saya ikut karena bapak-bapak mengadakan, enggak, saya ikut aja. Tapi sah untuk mazhab Hanafi. Syafi'i bukan, ya. Barangkali itu Bapak, ayo kita nanti baca lagi kitab-kitab yang lain. Mudah-mudahan semakin banyak pemahaman kita dalam memahami tentang keislaman ya, terutama fikih yang begitu banyak perbedaan-perbedaannya, tapi semuanya dalam rangka menyelamatkan ibadah kita semuanya. Demikian, mudah-mudahan saya ketemu ini mungkin yang ketemu pembahasan fikih terakhir malam ini ya. Oh iya, tapi nanti sekali lagi ketemu di diskusi problematika pelayanan dan peribadatan dan manasik. Ini mau disampaikan kapan mulainya, soalnya apa, sudah disiapkan. Terima kasih, saya mohon maaf barangkali mungkin ada penjelasan yang kurang pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terus tambahnya apa? Wa nasrun minallah. Fathun Qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai pindah mazhab ya? Pindah mazhab. Pindah mazhab ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang manasik haji penuh kesemangatan yang terasa tambah kurang ilmu kita, bukan puas tapi tambah kurang ilmu kita. Mudah-mudahan materi ini memacu kita lagi untuk mengkaji. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya belum tutup karena diminta panitia untuk menjelaskan tentang pendalaman materi kita terkait